Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan teman-teman semua, yaitu di istighfar.id. Channel yang memberitakan, menginformasikan mengenai informasi-informasi berkaitan dengan teknologi digital maupun hal-hal kekinian. Baik teman-teman, di video sebelumnya yang cukup lumayan rame ya viewernya dan juga banyak sekali yang menanyakan di kolom komentar ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan ya di video sebelumnya yang berkaitan dengan subsidi sepeda motor listrik ya teman-teman. Banyak sekali yang menanyakan kepada saya, Bang, untuk motor listrik ini bisa nggak kalau disubsidi? Bang, kok belum ada kabar berikutnya sih berkaitan dengan subsidi? Bang, kalau di kota ini bisa nggak untuk subsidi? Dan Bang, bohong tuh katanya subsidinya nggak 7 juta, ternyata cuma 2 atau 3 juta saja. Baik teman-teman, di video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, sekaligus saya ingin menjawab komen-komen dari teman-teman semuanya yang menanyakan berkaitan dengan subsidi sepeda motor listrik, teman-teman. Oke, cekidot teman-teman. Baik, hal ini masih dalam berita hangat ya teman-teman, ya, berita hangat yang memang masih terus bergulir teman-teman di kalangan media dan juga di kalangan industri sepeda motor listrik, teman-teman. Subsidi motor listrik yang katanya mau dibikin mau ada nih di tahun 2025, makin semangat pakai kendaraan ramah lingkungan, tapi kenyataannya sampai pertengahan 2025 ini teman-teman malah masih menggantung atau masih belum tidak tidak ada kejelasan teman-teman mengenai subsidi ini. Karena apa? Karena pemerintah pun bingung teman-teman, dealer pun menjerit dan calon pembeli ya banyak yang cuma bisa nunggu sampai harap-harap cemas terhadap ini semua teman-teman. Gimana sih ceritanya? Ayo kita kupas teman-teman di dalam video ini. Kenapa kok bisa kayak gini ya? Kok yang sebelumnya di tahun sebelumnya 2024 itu bisa terrealisasi dengan baik, tapi kok kenapa di 2025 belum bisa berjalan dengan baik gitu teman-teman? Nah, yuk kita kupas bareng-bareng teman-teman. Kalau kita bandingin ya teman-teman, pembeli mobil listrik tuh lagi betul-betul dimanjakan banget nih. Ada insentif, ada potongan pajak, intinya makin mudah buat punya mobil listrik. Dan juga banyak deh mobil-mobil dari China sana yang berdatangan ke Indonesia dan menawarkan harga-harga yang menarik dan produk-produk juga yang menurut saya nggak kalah keren. Tapi kalau bicara motor listrik teman-teman, sayangnya nasibnya kayak dianaktirikan nih oleh pemerintah. Ya sebelumnya sebelum adanya mobil listrik, motor listrik diutamakan, tapi setelah sekarang adanya mobil listrik, kayaknya motor listrik deh yang dianaktirikan. Padahal tahun lalu subsidi motor listrik itu 7 juta itu benar-benar bikin rame pasar teman-teman di tahun 2024 ya teman-teman. Banyak orang yang tadi cuma penasaran akhirnya jadi beli. Bener nggak sih subsidi listrik 7 juta itu? Ternyata betulan, ternyata betul dan akhirnya membeli karena diakibatkan ada subsidi 7 juta itu teman-teman. Tapi sekarang nih teman-teman di tahun 2025 ya subsidi itu belum jelas alias masih menggantung hasil penjualan motor listrik pun anjlok. Nah ini sekaligus menjawab ya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang di komen di video sebelumnya. Dan juga datanya terus merosot tajam nih teman-teman untuk data penjualan motor listrik teman-teman. Ini datanya ya. Tanpa subsidi kuartal pertama 2005 cuma kejual 2000 unit doang teman-teman. Jadi tanpa subsidi nih di tahun 2025 motor listrik itu hanya 2000 unit doang. Mungkin ya di seluruh Nusantara di Indonesia ya teman-teman. Padahal tahun lalu dengan subsidi kuota 50.000 unit langsung ludes teman-teman. Bahkan sampai ada lebih dari 60.000 orang yang mengantri untuk membeli. Ya, jadi dari 50 kuota 50.000 unit ternyata masih mengantri kurang lebih 10.000 orang yang mengantri untuk pembelian sepeda motor listrik. Itu bukti banget subsidi itu napas buat industri motor listrik di Indonesia. Tanpa itu pasar ya langsung masuk angin. Jadi yang sebelumnya itu karena subsidi dan akhirnya itu laris manis seperti kacang goreng. Tapi setelah subsidinya itu dikurangin ataupun belum dikeluarkan oleh pemerintah sampai saat ini 2025, akhirnya ya sudah melemah untuk industri motor listrik ya teman-teman. Terus kenapa sih pemerintah kok kayaknya ragu buat ngelanjutin lagi dari subsidi yang 7 juta itu teman-teman? Yang menurut Rahmat Kaimudin, Deputi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, skema subsidi buat motor listrik ini emang nggak sesimpel mobil teman-teman.
Kalau cuma pakai skema potongan PPN kayak mobil, ya potongannya paling cuma 2 juta. Nggak cukup menarik. Tapi di sisi lain kalau mau kasih subsidi 7 juta kayak tahun lalu, banyak dealer yang menjerit karena harus ditalangi duluan nih oleh dealer. Sementara proses penggantian dari pemerintah sering molor, teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa yang kemarin itu dapat potongan 7 juta itu ditalangin dulu tuh teman-teman ya oleh dealer-dealer ya kan yang nanti dibayarkan oleh pemerintah. Nah, dengan berjalannya halnya seperti itu, maka banyak dealer nih yang mungkin karena dia tidak punya angka atau uang atau budgeting untuk memberi talangan itu, sehingga dealer ya lebih baik wait and see aja gitu, duduk cantik aja gitu teman-teman ya, sambil menunggu bagaimana nih nanti keputusan-keputusan berikutnya sekiranya juga nggak membebani para dealer teman-teman. Gini, jadi ya di meja pemerintah sekarang skemanya serba salah teman-teman. Pemerintah pun ngaku mereka bingung lagi nyiapin laporan buat presiden dan belum ada kepastian kapan keputusan final yang bakal keluar. Nah, efek domino dari ketidakpastian ini itu besar banget teman-teman. Produsen motor listrik tahan produksi, ya dealer ogah nyetok, dealer ogah memberikan pengadaan untuk unit-unitnya, konsumen ya udah harap-harap cemas sambil nunggu-nunggu ya berharap bahwa subsidi itu bisa diterapkan dan konsumen bisa membeli motor listrik dengan harga yang terjangkau teman-teman. Jadi ya semuanya saling menunggu. Nah, ini mungkin sudah jalannya ya teman-teman kita sebagai warga negara. Jadi ada orang yang mau beli, nanti deh barangkali subsidinya juga keluar. Sayang dong 7 juta, ya kan lebih baik kita tunggu nih. Nanti aja belinya kalau subsidinya keluar. Giliran subsidinya ditungguin, kok pemerintah nggak mengeluarkan programnya. Tapi kalau nggak beli, kita juga butuh untuk operasional. Mungkin mama ada yang ke pasar, mungkin ada orang kerja juga yang pakai kendaraan motor listrik juga, atau juga ada anak sekolah juga yang membutuhkan kendaraan juga untuk berangkat ke sekolahnya dan aktivitas lainnya, teman-teman. Padahal motor listrik itu kendaraan yang sangat potensial, teman-teman, untuk diadopsi secara massal, murah, irit, ramah lingkungan, dan cocok buat masyarakat kita. Karena Indonesia ini sangat cocok sih, teman-teman, kalau menggunakan sepeda motor listrik ini, teman-teman ya. Jadi sekarang bola panasnya itu ada di tangan pemerintah, teman-teman. Mereka harus putuskan bahwa subsidi ini layak nggak untuk dikeluarkan di tahun 2025. Mau bikin skema subsidi yang adil dan menarik lagi, atau kita bakal melihat tahun emas motor listrik di Indonesia cuma jadi kenangan untuk satu musim aja. Artinya hanya menjadi kenangan di tahun 2024 kemarin, tapi di 2025, wow, Indonesia masyarakat mungkin mikir-mikir untuk mendapatkan subsidi sebesar 7 juta itu, teman-teman. Nah, kita semua baik industri maupun konsumen nungguin kejelasan ini, teman-teman. Karena buat jutaan calon pengguna kendaraan ramah lingkungan ini, keputusan subsidi ini sangat menentukan masa depan mereka. Karena mereka untuk saat ini kan kadang berpikir dengan dibantu oleh pemerintah untuk memiliki kendaraan, itu kan akan lumayan ya teman-teman ya, bisa mengurangi budgeting yang harus dikeluarkan. Karena memang di Indonesia ini sangat cocok menggunakan motor listrik karena polusi kendaraan itu udah semakin banyak dan luar biasa teman-teman. Ya, seperti kita aja contohnya, saya tinggal di kota Kabupaten Cirebon. Ibaratnya Cirebon ini kan kota kecil juga kan ya teman-teman di Jawa Barat, tapi polusi udaranya udah luar biasa sangat besar sekali teman-teman, banyak sekali teman-teman. Nah sekarang gimana nih menurut teman-teman nih? Apakah subsidi motor listrik ini harus terus digulirkan atau dirubah skemanya atau ada hal lain yang sekiranya memberikan win-win solution antara dari pemerintah, dealer, dan calon-calon konsumen pengguna motor listrik, teman-teman. Nah, mungkin di video ini sekaligus menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari subscriber kami juga, subscriber C4ID. Terima kasih yang sudah memberikan komenan-komenan positifnya yang berkaitan dengan subsidi motor listrik ini, teman-teman. Mungkin nanti kalau ada lanjutan mengenai informasi tentang subsidi motor listrik ini, saya akan memberikan update di video-video selanjutnya, teman-teman. Baik, mungkin itu saja video kali ini, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya yang lebih update dan lebih memberikan edukasi lagi, informasi terbaru lagi. Terima kasih. Saya tutup, ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.